KPM BPNT yang pada periode Januari, Februari, dan Maret BPNT-nya itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia, itu pada saat ini menanti-nanti dan menunggu-nunggu kapan pencairan BPNT-nya untuk alokasi April, Mei, dan Juni itu dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Di mana sebelumnya untuk para KPM BPNT yang BPNT-nya dicairkan melalui Himbara dan memiliki KKS itu sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk alokasi Maret dan April. Pada saat ini saya akan menyampaikan kabar gembira tentang para KPM BPNT murni yang hanya mendapatkan BPNT yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Ada kabar baiknya, ada kabar gembiranya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikannya melalui penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa yang setia menyaksikan channel saya ini, yang pada saat ini melaksanakan aktivitas. Saya doakan semoga aktivitasnya lancar dan selalu diberikan kesehatan. Para pemirsa, pada saat ini para KPM BPNT untuk semua penyalur itu berharap dan menanti-nanti akan dicairkan oleh Kementerian Sosial bantuan BPNT-nya. Dan untuk yang pencairannya melalui Himbara, akhirnya sebelum Lebaran kemarin dicairkan oleh Kementerian Sosial BPNT-nya untuk alokasi Maret dan April. Sementara untuk para KPM BPNT murni yang hanya mendapatkan BPNT pada saat sebelumnya itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia, berharap juga bahwasanya dicairkan oleh Kementerian Sosial. Sudah banyak informasi beredar dan pada konten saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya sudah terlihat jelas bahwasanya di aplikasi SysNG yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia untuk alokasi April, Mei, dan Juni itu sudah SPM atau sudah SP2D di aplikasi SysNG. Nah, setelah melihat hal tersebut, pastinya para KPM BPNT yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia dan para KPM tersebut tidak memiliki KKS, itu cukup bergembira dan berharap itu bisa segera direalisasikan oleh Kementerian Sosial. Dan pada tanggal 2 Mei yang lalu, Kementerian Sosial sudah menyampaikan suratnya kepada Kepala Dinas Sosial sebanyak 514 kabupaten kota bahwasanya Kementerian Sosial sudah memproses pencairan BPNT untuk alokasi April, Mei, Juni yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, hal tersebut sangat menggembirakan. Di SysNG sudah terlihat dan sudah ada surat resminya kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, KPM setelah mendapatkan kabar tersebut itu menunggu surat undangan atau surat pemberitahuan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia. Tetapi setelah dinanti dan ditunggu lebih kurang 1 minggu yang lalu, itu belum juga mendapatkannya. Ya, para pemirsa, pada saat ini saya akan menampilkan dan menyampaikan bukti dan kabar gembira bagi para KPM BPNT yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap, lebih jelas, dan saya menampilkan buktinya kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini dan yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Dan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, bantuan-bantuan sosial di tahun 2023 ini disalurkan oleh Kementerian Sosial, yaitu BPNT dan PKH. Ada 2 penyalur yang pada saat ini ditunjuk oleh Kementerian Sosial, yaitu Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Yang melalui Himbara adalah para KPM existing atau KPM yang memang sudah memiliki KKS dari Himbara, itu bantuan BPNT-nya dicairkan melalui KKS. Sedangkan para KPM baru yang baru diusulkan oleh para pemerintah daerah dan juga aparat desa ataupun para pendamping, dan itu terhitung sebagai penerima baru dan tidak memiliki KKS, itu dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia.
Hal tersebut sudah terrealisasi semenjak akhir tahun 2022 yang lalu untuk pencairan BPNT alokasi Oktober, November, Desember. Pada KPM tersebut tidak memiliki KKS disalurkanlah melalui PT Pos Indonesia. Dan hal tersebut juga berlanjut di tahun 2023 ini dengan dicairkannya para KPM BPNT murni yang pencairan BPNT-nya itu sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret atau selama 3 bulan dan dicairkan sekaligus dengan total sejumlah Rp600.000 dan itu dicairkan secara tunai. Dan sebelum Lebaran kemarin untuk para KPM BPNT yang memiliki KKS itu sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui Himbara sekaligus 2 bulan dengan total diterima itu sebesar Rp400.000 dan itu juga dicairkan secara tunai. Nah, pada saat itu para KPM yang tidak memiliki KKS itu bertanya-tanya bagaimana nasib kami KPM BPNT yang tidak ada KKS. Mungkin para KPM tersebut itu bertanya kepada para pendamping, kepada desa, bahkan kepada dinas sosial, bagaimana nasib kami sementara yang memiliki KKS itu sudah cair BPNT-nya. Kami yang tidak memiliki KKS, bagaimana kabarnya, bagaimana tindak lanjutnya, dan bagaimana realisasinya ke depan. Hal tersebut sangat lumrah sekali menjadi sebuah pertanyaan dari para KPM yang tidak memiliki KKS, dan itu pastinya diharapkan untuk dicairkan segera. Ya, informasi-informasi sudah banyak didapatkan oleh para keluarga penerima manfaat tersebut, mungkin dari para pendamping, dari aparat desa, dari dinas sosial kabupaten kota juga. Ya, pada saat itu para KPM itu bertanya apakah akan segera dicairkan, dan informasi juga mungkin sudah didapatkan oleh para keluarga penerima manfaat tersebut bahwasanya akan dicairkan kembali melalui PT Pos Indonesia. Dan hal tersebut sudah terlihat memang setelah saya menyampaikan dan menampilkan hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG, sudah tertera jelas bahwasanya untuk BPNT alokasi April, Mei, Juni atau selama 3 bulan sudah terlihat prosesnya melalui aplikasi SysNG dan itu sudah tertera keterangannya, sudah SPM dan juga sudah SP2D. Hal tersebut sangat menggembirakan bagi para KPM. Dan pada tanggal 2 Mei yang lalu saya juga sudah menampilkan buktinya, saya sudah menampilkan suratnya bahwasanya Kementerian Sosial sudah melayangkan surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota di 514 Kabupaten Kota bahwasanya Kementerian Sosial sudah memproses pencairan BPNT melalui PT Pos Indonesia alokasi April, Mei, dan Juni. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya detik-detik pencairan BPNT setelah terlihat di aplikasi SysNG dan juga terlihat dari surat yang dilayangkan oleh Kementerian Sosial bahwasanya untuk pencairannya itu akan dilaksanakan atau akan segera dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Dan hal tersebut sudah didapatkan oleh para KPM informasinya lebih kurang 1 minggu yang lalu. Ya, para KPM BPNT murni ini yang hanya mendapatkan BPNT dan tidak mendapatkan PKH itu terus menanti, terus menunggu dan mencari update informasinya. Mungkin bahkan ada yang langsung bertanya kepada PT Pos Indonesia yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, para pemirsa, kabar gembiranya bahwasanya pada hari ini kami sudah mendapatkan informasi dari PT Pos Indonesia bahwasanya untuk para KPM BPNT murni itu sudah ada perintah pencairannya dan sudah tercetak surat pemberitahuan atau surat undangannya kepada para KPM BPNT murni yang pada sebelumnya itu sudah mendapatkannya dan pada kali ini dicairkan untuk alokasi April, Mei, dan Juni atau selama 3 bulan dengan jumlah total diterima sebesar Rp600.000 dan surat undangannya, surat pemberitahuannya sudah terlihat dan sudah ada dan para KPM itu sudah bisa segera mencairkannya setelah mendapatkan surat pemberitahuan tersebut dari PT Pos Indonesia atau juga dibagikan oleh para pendamping atau juga aparat desa. Hal tersebut menjadi sebuah kabar gembira dan menjadi sebuah bukti pencairannya itu dilaksanakan dan dicairkan oleh PT Pos Indonesia. Dan hal tersebut pada saat ini pastinya itu sudah mulai dilakukan secara serentak di seluruh wilayah
kabupaten kota sesuai dengan isi surat yang dilayangkan oleh Kementerian Sosial untuk 514 kabupaten kota yang memang daerahnya itu ditentukan penyalur BPNT-nya melalui PT Pos Indonesia, dan juga daerah-daerah yang pencairan BPNT-nya bagi para KPM yang tidak memiliki KKS dan itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Dan pada saat ini pastinya itu PT Pos Indonesia sudah mengambil langkah-langkah percepatan penyaluran dengan berkoordinasi kepada dinas sosial, kepada aparat desa, dan juga kepada pendamping untuk mempercepat prosesnya dan para KPM bisa mencairkan bantuannya. Persiapan-persiapannya itu sudah dilakukan pastinya setelah diterbitkannya surat pemberitahuan itu, dan bagi para KPM yang pada saat ini itu belum mendapatkan surat undangannya, tetapi KPM tersebut pada sebelumnya itu mendapatkan alokasi Januari, Februari, Maret melalui PT Pos Indonesia dan juga sudah terlihat melalui aplikasi Cek Bansos. Untuk BPNT-nya alokasi April, Mei, dan Juni itu untuk sabar, untuk menanti dan menunggu, karena kalau sudah diterbitkan oleh PT Pos Indonesia, pastinya PT Pos Indonesia itu berkoordinasi dengan para aparat desa kepada para pendamping untuk membantu menginformasikan atau bahkan menyampaikan surat undangan atau surat pemberitahuan tersebut. Ya, para KPM pada saat ini untuk sabar, untuk menunggu, untuk menanti, karena estimasi mungkin di setiap daerah itu berbeda-beda tergantung dari kesiapan dari penyebaran surat undangan atau surat pemberitahuan, dan jika pun nama KPM itu terdaftar pastinya itu akan disampaikan oleh para petugas yang pada saat itu dikoordinasikan oleh PT Pos Indonesia. Ya, para pemirsa, apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah informasi penting, informasi yang berharga, dan informasi yang sudah ada buktinya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi para keluarga penerima manfaat BPNT murni yang sudah menanti pencairan BPNT-nya untuk alokasi April, Mei, dan Juni. Ya, para pemirsa, sekali lagi informasi yang saya berikan ini sudah ada landasannya, sudah ada buktinya. Dan kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, sekali lagi yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.